Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa fid din, azakumullah. Kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, pada kesempatan kajian kita di pagi hari ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk hadir di majelis ini dalam rangka ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dalam rangka saling menasihati untuk berpegang teguh dengan manhaj salaf yang kita semua memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diteguhkan di atas pemahaman yang benar ini dan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atasnya. Alhamdulillah, kita membahas satu kitab yang agung, Kun Salafiyan 'alal Jaddah. Jadilah seorang salafi yang sebenarnya. Jadilah seorang pengikut manhaj salaf yang sesungguhnya. Kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Salam As-Suhaimi, yang kita ketahui beliau juga beberapa kali berkesempatan datang ke Indonesia menyampaikan pelajaran pada daurah yang tahun lalu juga, 2 tahun yang lalu juga beliau sampaikan. Alhamdulillah, yang kitab ini juga sudah dibacakan beliau bacakan di depan kita, ya, di depan para ustadz pada waktu itu. Yang waktu di Madinah juga saya sendiri sempat membaca sendirian di depan beliau sampai selesai kitab ini. Yang kitab ini saya tentu saja berisi tentang kaidah-kaidah pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah secara umum yang merupakan bekal untuk bisa kita yakini dalam kehidupan kita, kita amalkan, kemudian kita sebarkan di kalangan masyarakat umum. Kita ketahui bersama, mengucapkan kata-kata manhaj salaf, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu gampang. Tapi yang menjadi masalah adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa terus memegangnya sampai di akhir hayat kita. Kendalanya saat ini adalah bagaimana as-sabat, teguh di atas manhaj ini. Makanya dengan kita belajar, kita faham. Dengan kita mengenal, kita tahu. Yang kemudian kita akan selalu mohon kepada Allah agar dikuatkan hati kita agar tetap istiqomah di atas manhaj ini sampai di akhir hayat kita. Oleh karena itulah ini pentingnya kita belajar, pentingnya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, orang yang diharamkan dari kebaikan adalah orang yang merasa dirinya cukup, merasa dirinya sudah paham, merasa dirinya tidak butuh belajar lagi. Ini merupakan tipu daya syaitan. Ini merupakan perangkap dari syaitan yang akan menjadikannya mudah untuk dipalingkan dari taufik Allah Subhanahu wa taala yang hanya diberikannya kepada orang-orang yang selalu merendahkan dirinya terhadap kebenaran. Dulunya di kalangan para ulama salaf, kalau mereka menghadiri majelis ilmu, kalaupun mereka sudah pernah dengarkan ilmu yang disampaikan, maka mereka bersikap merendahkan diri seolah-olah mereka belum mengetahui sedikit pun apa yang disampaikan dalam majelis tersebut. Maka ini cara melatih diri untuk tunduk kepada kebenaran, bersikap tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang selalu merendahkan diri di hadapan Allah, itulah yang Allah akan tinggikan derajatnya. Rasulullah SAW bersabda, "Ma tawadhu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah." Tidaklah seseorang itu merendahkan diri di hadapan Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat dan meninggikan derajatnya. Oleh karena itulah, ma'asyiral ikhwa fi din, azakumullah, kajian tentang akidah salaf ini kajian yang sangat berharga. Harusnya dikejar dan kita berusaha untuk mencapainya. Kitab
Ushulus Sunnah tulisannya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah yang sangat ringkas, berisi prinsip-prinsip dasar pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu dikomentari oleh para ulama tentang kitab yang sangat ringkas ini. Lau ruhila fi talabihi ila sin lakana qalilan. Seandainya orang harus melakukan perjalanan jauh sampai ke negeri Cina untuk bisa mempelajari kitab ini, maka itu masih terlalu sedikit. Masih merupakan jarak yang pendek kalau seandainya safar untuk ke negeri Cina agar bisa mempelajari kitab tersebut. Subhanallah, antum cuman safar di Karanganyar, yang seolah-olah datang sini adalah untuk piknik, bukan untuk belajar. Suasananya seperti ini, bisa lihat pemandangan, dan sambil di tengah-tengah pelajaran juga kelihatannya konsentrasi padahal ngantuk. Ya kan, ada yang seperti itu. Ada yang berdalil, ini kan Ustaz, buktinya ketenangan diturunkan kepada kita. Sampai saking tenangnya ngantuk begitu ya. Ini safarnya penuntut ilmu saat ini. Subhanallah, tidak seperti para penuntut di zaman yang terdahulu. Oleh karena itulah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak perlu menjadi orang yang bersusah payah dalam menuntut ilmu, duduk di tanah-tanah yang kotor sebagaimana di zaman para ulama salaf dulu. Tidak perlu kita harus mencurahkan harta kita sehingga harus jadi orang miskin, karena Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, la yasluhu talabul ilmi illa limuflis. Tidak pantas untuk menjadi penuntut ilmu kecuali orang yang miskin. Artinya dia harus habiskan semua hartanya untuk ke situ. Alhamdulillah kita dimudahkan, diadakan daurah yang di situ kita tinggal duduk membaca kitab sama-sama, yang kemudian kita berusaha memahaminya. Setelah itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan memahami, mengamalkan dan mendakwakan manhaj salaf ini, agar kita termasuk orang-orang yang diteguhkan di atasnya sampai di akhir hayat kita. Kita baca halaman ke-48 ya. Manhajus salafi fil akidah. Manhaj salaf dalam berakidah. Mayoritas pembahasan dalam kitab ini adalah ulangan dari apa yang sudah kita ketahui. Tapi ilmu itu diulangi tidak rugi. Bahkan kata para ulama, hayatul ilmi mudzakaratuhu. Hidupnya ilmu itu dengan diulang-ulang, dibaca kembali. Ini membuat kita akan semakin dalam ilmu dengan sering dibahas kembali dan diulang-ulang. Manhajus salafi fil akidah. Manhaj salaf dalam berakidah. Yatalakhasu manhajuhum fi ma yali. Tersimpulkan manhaj salaf dalam akidah pada poin-poin berikut. Hasruhum masdarat talaki fi babil i'tiqadi ala kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa fahmuhum lin nususi aw ala dhawi fahmi salaf salih. Hasruhum, mereka membatasi masdar sumber pengambilan ilmu dalam bab i'tiqad, bab keyakinan, bab akidah yang berhubungan dengan ideologi, semata-mata terbatas pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada kias, tidak ada penggunaan akal pikiran semata-mata dalam permasalahan akidah. Semata-mata bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan memahami nas-nas tersebut berdasarkan petunjuk pemahaman para ulama salaf radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sekali lagi, ini pembahasan yang mungkin sudah antum sering dengarkan. Salaf itu ya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan salafus soleh. Mungkin tidak terasa, kita yang sudah ikut pengajian berkali-kali mengatakan, ini biasa.
Tapi coba antum bayangkan, orang yang dulu tidak faham masalah ini, kemudian dia kenal akidah salaf itu ternyata sangat indah karena dia selalu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Kalau tidak salah waktu diadakan daurah di sini, yang daurah yang kita laksanakan ini, yang sudah keberapa ini, pertama kali ada beberapa ikhwan kita yang hadir, yang mereka itu baru-baru mengenal manhaj salaf dan merasakan nikmatnya akidah salaf. Setelah dulunya mereka mengikuti pemahaman yang menyimpang dari manhaj salaf, kemudian mereka dapatkan hidayah, mereka rasakan indah sekali mengikuti manhaj salaf. Maka sinilah ayol ikhwatu fillah, kalau kita kenal keindahan akidah salaf, itu pertama membuat kita mantap untuk meyakininya, membuat kita tidak akan meninggalkannya karena alasan apapun. Kemudian yang kedua, membuat kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diteguhkan di atas manhaj ini. Orang yang selalu berdoa kepada Allah, selalu bersandar kepadanya, ini adalah ahlu taufik, orang yang akan selalu mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala takilni ila nafsi tarfata ainin." Ya Allah, janganlah engkau menjadikan diriku bersandar kepada diriku sendiri meskipun cuma sekejap mata. Jadi orang yang memahami betul bagaimana indahnya akidah salaf, apalagi dia pernah bandingkan dengan masa lalunya yang dulu meyakini keyakinan yang sesat, dia berpikir seandainya dia meninggal dunia di atas keyakinan tersebut, apa yang terjadi? Dia akan diharamkan dari sekian banyak kebaikan dalam agama kalau dia hanya menggunakan akal pikirannya. Bayangkan orang-orang yang mengingkari keutamaan-keutamaan di hari kemudian. Misalnya ada yang mengingkari ru'yatullah, kenikmatan tertinggi di akhirat, di sorga, melihat wajah Allah. Ada yang mengingkari keberadaannya tenaga Nabi SAW, tenaga yang penuh kemuliaan. Banyak hal yang mereka ingkari, syafaat dan yang lainnya. Bagaimana nasibnya orang yang meninggal di atas keyakinan yang sah seperti ini? Padahal Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menukil ucapan salah seorang ulama salaf yang mengatakan, "Man kadzaba bi karatin lam yanalha." Barang siapa yang mengingkari satu kemuliaan, dia tidak akan pernah mencapai kemuliaan tersebut. Ini akibat dari apa? Salah paham dalam masalah akidah. Makanya ayolah, meskipun sederhana yang kita baca, manhaj salaf dalam berakidah membatasi pengambilan penerimaan ilmu sumbernya dari semata-mata Al-Quran dan Sunnah dengan paham salaf. Ini sederhana, tapi untuk prakteknya ternyata ini banyak berhubungan dengan keutamaan-keutamaan di akhirat nanti. Kalau kita benar dalam hal ini, insya Allah janji dan keutamaan yang Allah siapkan bagi hamba-hambanya yang soleh di akhirat nanti akan sempurna diterima oleh orang-orang yang keyakinannya benar. Karena tidak mungkin satu keutamaan, satu kemuliaan besar di akhirat nanti diberikan kepada orang yang mengingkarinya misalnya. Diberikan kepada orang yang tidak meyakininya. Azab kubur misalnya, siapa yang pertama kali mendapatkannya? Na'udzubillah min dzalik. Setelah orang-orang kafir, ya orang-orang yang mengingkarinya. Siapa ini nikmat dalam surga nanti? Siapa yang dihalangi mendapatkannya? Itu orang-orang yang mengingkarinya, salah memahaminya. Ini kaidah penting, menunjukkan kepada kita belajar masalah akidah itu penting, bukan cuma untuk sebagai pengetahuan, ternyata ini besar pengaruhnya dalam pertama motivasi kita dalam beramal soleh. Yang kemudian yang kedua memudahkan kita atau memperbesar peluang kita untuk mendapatkan kemuliaan-kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ihtijajuhum bisunnati sahihati fil aqidah. Sawa'un kanat hadhihi sunnatu sahihatu mutawatiratan am ahadan. Berhujahnya atau mereka selalu berhujah, menjadikan argumentasi dengan sunnah yang sahih dari Nabi SAW dalam pembahasan akidah, baik sunnah yang sahih tersebut yang derajatnya mutawatir, diriwayatkan dari jalan yang banyak sekali, dari sahabat yang banyak sehingga mustahil untuk ditolak, ataupun hadis tersebut adalah hadis yang ahad, tidak sampai derajat mutawatir.
Tidak sampai derajat mutawatir, misalnya cuma diriwayatkan 1 orang sahabat, 2 orang sahabat, atau 3 orang sahabat. Hadis ahad. Mereka meyakini jika hadis tersebut sahih, maka itu berarti kita yakini penisbatannya kepada Nabi SAW, maka itu merupakan wahyu dari Allah yang dijaga sampai di akhir zaman. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah ilmu mereka punya keyakinan yang kokoh. Mereka yakin akan makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kamilah yang akan menjaganya. Al-Qur'an dijaga lafaz dan maknanya. Kalimat-kalimat huruf-hurufnya dijaga, demikian pula kandungan artinya, yaitu yang diterangkan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan ini kita yakin Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menghadirkan para ulama Ahlus Sunnah sebagai penjaga agamanya, kita yakin jika sampai kepada kita satu sunnah dengan penukilan dari orang-orang yang terpercaya, yang mereka telah teruji kecermatannya dalam menulis atau menghafal hadis-hadis tersebut, amanahnya dalam menyampaikannya kepada generasi yang datang setelahnya, kita yakin ketika sampai kepada kita dengan cara yang seperti tadi, maka itu adalah riwayat yang sahih, yang bisa diterima dan dijadikan sebagai hujjah. Makanya Imam Ibnu Mubarak rahimahullah ta'ala waktu ditanya, "Hadhil ahadithul mawdu'ah, mada tasna'u biha?" Hadis-hadis palsu yang tersebar di kalangan masyarakat, apa yang akan kalian perbuat dengannya? Bagaimana ada ancaman hadis-hadis yang palsu, riwayat-riwayat yang palsu? Apa jawaban beliau? Ta'ishu lahal jabidatu. Para ulama ahlul hadis hidup, menghabiskan hidup mereka untuk mengurusi hadis-hadis yang palsu ini. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sungguh kamilah yang akan menjaganya. Makanya orang yang faham ilmu hadis, kalau antum pernah belajar mustalah hadis, belajar kitab Jarh wa Ta'dil, tulisannya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, antum akan yakin bahwa hadis itu tidak akan dikatakan hadis yang sahih atau bisa diterima sebagai dalil kecuali melalui proses yang sangat ketat. Tidak semudah itu dikatakan hadis yang sahih. Benar-benar ini adalah merupakan penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan penjagaan manusia biasa. Bayangkan, untuk mengetahui atau menentukan kedudukannya seorang perawi saja, terima riwayatnya atau tidak, para ulama yang terdahulu, sebut saja semacam Syu'bah ibnul Hajjaj, Yahya bin Ma'in, Imam Ahmad bin Hanbal, Ali ibnul Madini, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan yang lainnya, mereka harus melakukan perjalanan jauh, mengumpulkan hadis-hadis dari seorang perawi untuk menentukan kedudukan perawi ini. Yang nanti dari hadis-hadis yang dikumpulkannya diketahui berapa kesalahannya, berapa persentase kesalahannya dibandingkan dengan orang yang sezaman dengannya, supaya bisa ditentukan kedudukannya dia ini terpercaya atau kurang sedikit atau lemah hafalannya, sehingga ditolak hadisnya. Ini baru satu orang, sementara yang namanya perawi hadis ratusan orang jumlahnya, bahkan ribuan. Masing-masing harus diketahui hadis-hadis yang dikumpulkannya. Sementara dia pernah menghadiri majelis mungkin di daerah sini, di daerah lain, ulama ini harus berkeliling-keliling mencari riwayat-riwayat yang pernah diriwayatkan oleh orang tersebut di setiap majelis yang dihadirinya. Jadi ini bukan pekerjaan yang gampang, pekerjaan yang sangat-sangat luar biasa. Makanya imam Ahlus Sunnah atau imam Ahlul Hadis yang paham masalah ini tidak sebanyak para imam lain yang sekedar menulis hadis. Ada ulama yang dia itu menulis hadis, menghadiri majelis, menulisnya dengan cermat, maka dia adalah seorang perawi yang terpercaya. Tapi ulama yang saya sebutkan tadi di awal, mereka bukan cuma menulis dan meriwayatkan, mereka juga meneliti. Imam Yahya bin Ma'in disebutkan dalam biografinya, pernah dia datang kepada majelisnya Affan ibnu Muslim as-Saffar, salah seorang gurunya Imam Bukhari dan Imam Ahmad, untuk menanyakan sebuah hadis yang diriwayatkannya dari Hammad ibnu Salamah. Hadis ini ada kesalahannya.
Cuman dia belum memastikan siapa yang salah, apakah gurunya, karena dia ini juga guru yang terpercaya, atau murid-muridnya yang salah. Bagaimana cara dia bisa mengetahui yang salah mana? Caranya dia mengumpulkan riwayat-riwayat dari murid-muridnya. Kalau murid-muridnya sepakat meriwayatkan semua dalam keadaan salah tadi, berarti itu mereka terima dari gurunya, berarti gurunya yang salah. Kalau murid-muridnya berselisih dalam masalah riwayat, ada yang mengatakan demikian, berarti ini kesalahan dari murid-muridnya, bukan dari gurunya. Sampai dia menghadiri atau mengumpulkan dari 17 orang muridnya. Di berbagai tempat dia datangi. Hanya untuk membuktikan satu hadis yang salah siapa? Gurunya atau muridnya. Ini mereka lakukan di semua periwayatan. Sehingga mereka terkenal sebagai ulama yang disebut sebagai orang yang Allah ciptakan khusus untuk menjaga sunnah Nabi SAW. Sebagaimana Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala mensifati Imam Yahya bin Ma'in dengan ucapannya, innaha huna rajulun khalaqahu Allahu lihada sya'an. Di sini ada seseorang laki-laki yang Allah ciptakan dia khusus untuk menjaga dan mengurusi hadis-hadis Nabi SAW. Inilah keadaannya mereka yang merupakan anugerah bagi umat ini, karena dijadikan sebagai sebab untuk terjaganya ilmu sunnah Nabi SAW sampai kepada kita dalam keadaan murni. Salisan, yang ketiga, at-taslimu bima jaa bihi al-wahyu wa adamu raddihi bil aqli wa adamul khawdi fil umuril ghaibiyatil lati la majala lil akli fiha. Taslim, tunduk, menerima sepenuhnya terhadap keterangan yang bersumber dari wahyu. Kalau hadisnya sahih, Al-Quran yang menyebutkan, maka kita harus tunduk dan menerima sepenuhnya. Tidak boleh menolaknya dengan akal, karena akal manusia bukan sumber kebenaran. Akal manusia terbatas. Dan memang yang namanya akal yang sehat seharusnya tidak bertentangan dengan wahyu, karena wahyu itu Allah yang turunkan, dan akal manusia juga Allah yang ciptakan. Maka cuma akal yang tidak sehat yang menentang wahyu dan selalu memperselisihkan apa ini keterangan dari Al-Quran satu sama yang lainnya, atau Al-Quran dengan hadis-hadis Nabi SAW. Seharusnya akalnya yang dituduh, tetapi dia justru malah menuduh wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin bertentangan. Allah berfirman dalam Al-Quran, walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Quran itu dari sisi selain Allah, maka mestinya mereka akan mendapati banyak pertentangan atau perselisihan padanya. Wa adamul khawd, tidak berdalam-dalam, tidak berlebihan dalam membicarakan perkara-perkara yang gaib, dalam hal yang tidak ada tempat untuk akal padanya. Ini yang menjadikan manusia tersesat. Seandainya mereka bersangka baik kepada Allah, harusnya mereka tidak perlu terlalu berdalam-dalam memahaminya. Nasihatnya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ucapan yang terkenal dari siapa ini? Abu Amr al-Auza'i yang mengatakan, waqif haitsu waqafal qaum fa innahum an ilmin waqafu wa bibasarin nafidhin kaffu. Berhentilah, jangan kamu membahas ketika para sahabat tidak membahasnya, karena mereka itu berhenti di atas ilmu, dan dengan pemahaman yang dalam mereka tidak membicarakannya, bukan karena kebodohan. Jadi kalau ada berita dari Allah Subhanahu wa ta'ala misalnya tentang masalah takdir, kita terima, kita benarkan, dan tidak akan ada masalah dengan kita menerima sepenuhnya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin salah dalam menurunkan keterangan tentang agamanya kepada manusia. Ini harus kita yakini. Semua penjelasan yang dibutuhkan oleh kaum muslimin untuk kebaikan agamanya sudah ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Berarti yang tidak dijelaskan, tidak dibahas, itu tidak dibutuhkan untuk agama mereka. Makanya kenapa tentang kapan terjadinya hari kiamat tidak diberitahu kepada kita. Waktu ditanya Rasulullah SAW tentang hari kiamat oleh Jibril, apa jawaban beliau? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Ini pimpinannya para nabi tidak tahu, pimpinannya para malaikat tidak tahu.
berarti tidak ada manfaatnya terhadap keimanan untuk diketahui. Jadi tidak perlu nebak-nebak kapan terjadi hari kiamat, tidak perlu. Kalau seandainya ada manfaatnya, maka mesti Allah akan turunkan kepada kita keterangannya dalam Al-Quran atau dalam Sunnah Nabi SAW. Yang penting adalah wa madza a'darta laha. Ini jawabannya Nabi SAW ketika ditanya oleh orang Arab pedalaman, mata sa'ah ya Rasulullah, kapankah terjadinya hari kiamat wahai Rasulullah? Beliau menjawab, wa madza a'darta laha. Apa yang kau persiapkan untuk menghadapinya? Ini yang penting. Ini yang akan memberi manfaat kepada kita. Seperti itu. Jadi masalah-masalah seperti ini tidak perlu dibahas. Berdalam-dalam dalam masalah takdir. Berdalam-dalam dalam masalah takdir. Kenapa Allah menakdirkan orang yang sebagian orang masuk neraka, sebagian orang masuk surga? Berarti zalim dong, kasihan dia. Subhanallah. Ini pertama berbicara sesuatu yang tidak dimilikinya. Allah yang memiliki alam semesta beserta isinya. Dia fa'alul lima yurid, maha berbuat apa yang dikehendakinya. Siapa yang bisa menghalanginya? Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala disifati dengan sifat-sifat kesempurnaan. Ilmunya sempurna, hikmahnya menempatkan segala sesuatu pada tempatnya sempurna, pilihannya sempurna, semua yang bersumber darinya sempurna. Maka apakah mungkin dia salah menentukan dan salah menetapkan? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau kita tahu ini, kita yakin Allah menetapkan semua itu dengan hikmah yang tinggi dan tidak mungkin salah dalam menentukan karena dia maha sempurna. Makanya karena sempurnanya sifatnya, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanyakan tentang apa yang diperbuatnya, tapi manusia yang ditanyakan tentang perbuatan mereka. Tentang perbuatan mereka. Makanya ini pertanyaan yang pertanyaan seperti ini kadang-kadang kalau kita jawab secara akal justru akan membawa kepada permasalahan yang lain. Maka kita katakan tunduk kepada ketentuan Allah, meskipun juga kalau seandainya kita bisa terangkan secara akal diterima oleh manusia tidak mengapa, tapi kalau sudah tertumbuk kita katakan kita harus terima keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita terima apa yang disampaikannya dan kita yakin semua yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bersumber dari sifat-sifat dan perbuatannya yang maha tinggi dan maha sempurna. Tabi'an yang keempat, adamul khawdi fi ilmil kalami wal falsafah. Tidak berdalam-dalam membahas ilmu kalam dan filsafat. Ilmu kalam yang di sini banyak menggunakan akal dan pikiran. Akal pikiran yang menurut pemahaman mereka tentu saja. Sampai-sampai dalam perkara-perkara yang sudah diterima oleh fitrah manusia, mereka pun membahasnya secara berlebihan. Dan subhanallah, mereka ini mengaku sebagai orang yang kalau berdebat paling pandai, padahal pada kenyataannya mereka adalah orang yang paling kurang dalam masalah akalnya. Karena mereka adalah orang-orang yang justru membicarakan terlalu berlebihan perkara-perkara yang diterima oleh fitrah manusia dan tidak diingkari. Seperti masalah menetapkan adanya Allah yang disebut-sebut ada salah seorang ulama di kalangan mereka, yang Fakhrul Razi, dikatakan dia punya penjelasan lebih dari 1000 dalil yang menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu dia sedang lewat, ada orang awam yang bertanya, siapakah si fulan tersebut, kenapa banyak murid-murid yang mengikutinya? Maka salah seorang muridnya mengatakan, subhanallah, kamu tidak kenal dia. Dia seorang alim besar yang punya 1000 dalil secara akal untuk menetapkan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya 1000 dalil untuk menetapkan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dijawab oleh orang awam tersebut, illam yakun indahu alfu syubhatin famahtaja ila dzalik. Seandainya dia tidak punya syubhat, tidak punya 1000 syubhat, maka dia tidak butuh kepada 1000 dalil tersebut. Karena masalah ini tidak perlu pakai dalil akal. Akal manusia sudah menerimanya, tidak perlu ditetapkan lagi. Karena permasalahan seperti ini adalah fitrah manusia, jadi tidak perlu repot-repot mengungkapkannya. Berarti orang-orang yang butuh gunakan akalnya adalah orang-orang yang di kepalanya ada macam-macam syubhat.
Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kisah-kisahnya orang-orang yang aklaniun seperti ini kita akan dapatkan banyak hal-hal yang lucu. Sampai mungkin antum pernah dengar kisah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak. Ada salah seorang ahli debat yang terkenal di kalangan ahli filsafat, yang dia kemana-mana tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkannya dalam berdebat. Ternyata ujung-ujungnya, akhirnya yang bisa mengalahkan dia berdebat adalah orang gila. Seorang gila, ya. Ketika dia datang ke negeri tersebut, dia bertanya sama semua orang, diumumkan sama muridnya, siapa yang berani menantang si fulan, imam besar, imam ahli kalam yang terkenal untuk berdebat. Tidak ada yang berani. Ada orang gila tidak kenal dia mengatakan saya berani. Kaget imam, baru ada orang yang berani menantangnya. Kemudian akhirnya sepakat diadakan perdebatan di hadapan semua orang. Dan karena orang gila ini, dia orang gila, intinya dia mengatakan menantang perdebatan tanpa bicara, dengan isyarat saja, tanpa bicara. Ringkas ceritanya, akhirnya berhadapanlah mereka semua. Kemudian orang gila ini mempersilahkan, dia duluan, silakan. Maka orang yang ahli kalam ini mengatakan dia tunjuk ke atas langit. Orang gila langsung menunjuk ke tanah, begitu. Wah, kalah dia lagi. Kemudian orang ahli kalam ini menunjuk ke matanya, dia mengatakan seperti ini ke orang tersebut. Maksudnya ke arah yang atas begini. Orang gila terus mengatakan dengan dua tangannya, kalah lagi dia. Yang terakhir, orang yang ahli kalam ini membawakan sebuah telur, orang gila tadi membawakan seekor ayam. Dalam 3 perdebatan dia langsung kalah. Akhirnya ditanya sama orang kan tidak paham apa artinya. Karena kelihatan orang alim ini merasa KO total dalam perdebatan tersebut. Ditanya sama orang alim tersebut, apa yang Anda katakan, kenapa Anda sampai kalah? Subhanallah, dia luar biasa katanya. Ketika saya mengatakan Allah yang menciptakan langit, dia menjawab Allah yang menghafalkan bumi. Kalah. Ketika saya mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala maha tunggal, dia menjawab tidak ada dua baginya. Ketika saya mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan telur, maka dia mengatakan telur itu berasal dari ayam yang juga Allah yang menciptakannya. Maka kalah dia dalam 3 hal tersebut. Ternyata ditanya sama orang gila, lain lagi jawabannya. Maksudnya bukan seperti itu. Ditanya apa sama orang gila, apa yang tadi yang Anda jawab sama dia? Ketika dia mengatakan sama saya, aku akan lempar kamu ke bumi, saya banting kamu ke tanah. Maksudnya seperti itu. Jadi beda. Waktu saya lihat dia menunjuk begini, saya menganggap dia mengatakan akan aku tusuk matamu dengan 1 jari, aku tusuk dengan 2 jari. Pas yang ketiga dia bawa telur, dia mengatakan aku punya telur, aku punya ayam lebih besar daripada telurmu. Jadi ternyata debat seperti ini hanya mampu diatasi oleh orang-orang yang tidak berakal sama seperti dia dan orang-orang gila yang bisa mengalahkannya. Maka subhanallah, kisah-kisah seperti ini kita dapati banyak di kalangan mereka yang menunjukkan kepada kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan agama ini bukan dijadikan ukurannya pada akal dan kiasan manusia. Khamisan, yang kelima, rafdu ta'wilil batil. Menolak pentakwilan yang batil. Menolak pentakwilan yang batil, dan ini nanti kita akan baca, nanti kita akan dapatkan yang namanya takwil, mentakwilkan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa dalil. Ini banyak yang merusak keyakinan manusia. Banyak yang merusak keyakinan manusia. Inilah sebabnya kenapa kita harus kembali kepada penjelasan para ulama. Dari masalah-masalah yang kecil, kadang-kadang kita baca satu nas Al-Quran atau hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW, benar hadisnya sahih, tapi pemahamannya yang keliru, yang kemudian sudah terlanjur tersebar pemahaman tersebut, ternyata diyakini dengan keyakinan yang tidak benar, jadinya tersebar pemahaman yang keliru yang dianggap boleh oleh sebagian orang. Makanya salah satu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, apalagi dalam masalah akidah, tidak boleh mentakwilkan sesuatu selain dengan dalil. Kalau tidak ada dalil yang menunjukkan, maka amirruha kama ja'at. Pahamilah apa adanya.
jalankanlah sesuai dengan datangnya. Tidak ditakwilkan, karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dalam bahasa Arab yang jelas. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sungguhnya kami turunkan Al-Qur'an itu berbahasa Arab agar kalian bisa memahaminya. Rasulullah SAW juga diutus dengan bahasa kaumnya agar bisa menjelaskan agama Islam ini kepada kita. Oleh karena itu, takwil yang batil ini ditolak dan tidak boleh diterima. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kemudian kalau dia tidak faham sesuatu maka dia berhenti dan diam. Jangan berbicara berkeyakinan sebelum dia bertanya, mencari jawaban dari permasalahan tersebut. Kalau tidak ada maka dia tawakuf, ini lebih selamat baginya daripada dia meyakini sesuatu yang salah dan keliru. Sadisan yang keenam, al-jam'u bainan nususi fil mas'alatil wahidah. Mengumpulkan nas-nas, dalil-dalil dalam satu pembahasan, dalam satu permasalahan. Jadi caranya apa, ini metode pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam memahami masalah akidah dan semua masalah-masalah agama yang lainnya. Kalau kita ingin bahas satu masalah, misalnya kita ingin bahas apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Allah Subhanahu Wa Taala waktu Isra Mi'raj atau tidak, kumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang membahas masalah ini, lihat tafsirnya, cari asar-asarnya para ulama salaf, baru kita kumpulkan di satu permasalahan, baru kita berusaha menghimpunkan dan menggabungkan semuanya. Nanti kita akan keluar dengan satu kesimpulan yang sangat menarik yang bisa menjawab semua permasalahan dalam masalah ini. Apakah Rasulullah SAW melihat Rabbnya? Waktu hadisnya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu yang mengatakan, nurun anna arahu, cahaya bagaimana aku bisa melihatnya. Tapi kenapa ada sebagian athar yang mengatakan Rasulullah SAW melihatnya? Ada ayat Al-Quran, ternyata dalam ayat Al-Quran maksudnya adalah Rasulullah SAW melihat Jibril. Ada juga sebagian riwayat yang menunjukkan Rasulullah SAW melihat dalam mimpi, bukan dalam keadaan nyata. Jadi dengan mengumpulkan nas-nas seperti ini kita akan sampai kepada kesimpulan. Oleh karena itu orang yang paling banyak mengumpulkan dalil serta berusaha mengkompromikannya, dia yang paling mudah untuk sampai kepada kebenaran dalam satu pembahasan dalam masalah agama. Nah, ini tujuannya kita merujuk kepada para ulama, karena mereka yang faham dalil, mereka yang faham athar-athar dari para sahabat, yang mereka bisa menghimpunkan dalam satu pembahasan sehingga kita bisa mengambil satu kesimpulan yang lebih dekat kepada kebenaran. Kata Syekh selanjutnya, fahadhil aqidatu mustaqatun minan nab'i safi. Fahadhil aqidatu mustaqatun minan nab'i safi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, ba'idatun ahwa'i wa syubahi, fal mutamassiku biha yakunu mu'azziman linususil kitabi was sunnati li'annahu ya'lama anna kullama fiha haqqun wa shawabun. Maka akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, akidah salaf ini, mustaqatun, diambil sumbernya dari an-nab'i safi, sumber air yang jernih, sumber air yang murni, yaitu kitabillah, Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak akan ada permasalahan padanya. Ba'idatun, jauh dari segala hawa nafsu dan syubhat. Ini juga penting untuk kita dalam permasalahan akidah. Kita harus berusaha semaksimal mungkin kalau menjelaskan itu gunakan bahasa-bahasa yang sesuai dengan dalil. Karena antum kalau gunakan bahasa dalil selamat. Tidak perlu lagi repot memikirkan nanti akibatnya, ternyata lafaz yang kita gunakan tidak sesuai. Kalau kita gunakan sesuai dengan dalil, lafaz yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, ini sudah yang terbaik, karena semua kemungkinan kelirunya sudah dibereskan. Sudah dibereskan. Contohnya dalam masalah akidah, masalah menetapkan uluwullah, Allah di atas langit, maha tinggi, karena dia adalah Al-Ali, yang maha tinggi di atas semua makhluknya. Ini sifat dzatiyah.
Allah Subhanahu wa ta'ala di atas langit, di atas semua makhluknya. Ada yang bertanya, kalau begitu Allah punya arah, arahnya di atas. Atau kalau begitu Allah punya makan, punya tempat, tempatnya di atas arsy. Ini kan bahasa-bahasa mujmal. Karena kalau kita bilang apa artinya tempat? Tempat itu yang kita bayangkan secara bahasa adalah sesuatu yang dilingkupi dengan dinding atau pembatas, begitu ya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin diliputi dengan makhluknya. Jadi tidak perlu pakai bahasa seperti ini. Kita katakan Allah Subhanahu wa ta'ala istawa alal arsy, berada tinggi di atas arsy-Nya. Dan arsy adalah makhluk Allah yang paling tinggi dan paling besar. Allah Subhanahu wa ta'ala maha besar, melebihi semua makhluknya. Selesai permasalahan. Tidak perlu kita bahas berarti arsy itu adalah tempat apa, tidak perlu. Atau Allah itu ada di arah tertentu, arah itu adalah makhluk. Allah tidak mungkin diliputi dengan makhluknya. Allah tidak mengatakan dirinya tentang hal ini. Maka lafaz-lafaz seperti ini lafaz mujmal kita tidak gunakan. Meskipun kalau ada yang menggunakan, kita tidak boleh menolaknya secara mutlak dan menetapkannya secara mutlak, tapi kita harus perinci, dan untuk selamatnya kita gunakan lafaz-lafaz yang sesuai dengan syariat. Nah, inilah bedanya ahlu sunnah dengan yang selain mereka. Makanya nanti dalam masalah terjemahan, apalagi kalau sudah berhubungan dengan nama dan sifat-sifat Allah, kita harus lebih hati-hati. Kita gunakan bahasa-bahasa yang syar'i. Misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati dirinya, misalnya badi'us samawati wal ard, yang menciptakan langit-langit dan bumi tanpa contoh sebelumnya. Ini sudah lebih bagus. Atau al-musawwir, yang membentuk rupa manusia, daripada kita gunakan bahasa-bahasa yang mungkin bisa jadi benar, tapi kita khawatir Allah adalah sang arsitek alam. Mungkin benar kalau kita artikan arsitek itu adalah perancang begini-begini, tapi kita khawatir jangan sampai kata-kata arsitek ini mengandung arti secara bahasa yang menunjukkan sesuatu yang kita khawatir nanti kita nisbahkan kepada Allah hal-hal yang tidak pantas baginya, karena pembahasan nama-nama dan sifat-sifat Allah ini menyangkut kehormatan dan kemuliaan Allah secara langsung, iya kan? Kalau seseorang manusia saja yang salah kita bicarakan atau kita cela hartanya, kita bilang si fulan itu mobilnya jelek, rumahnya nggak bagus, kurang bersih, mungkin dia tersinggung, ya kan? Tapi cuma harus bilang orangnya, wah dia itu memang orangnya akhlaknya rendah, memang dia itu orangnya adalah sifatnya kikir dan pelit, lebih tersinggung lagi dia karena langsung menyangkut dirinya. Maka demikian pula kalau orang dalam hukum Allah saja kalau salah kita kena bid'ah dan seterusnya besar akibatnya, bagaimana kalau langsung menyangkut kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan kemahasucian pada zatnya. Oleh karena itu ini lebih hati-hati, lebih bagus kita gunakan lafaz-lafaz yang syar'i agar kita selamat dari segala sesuatu yang bertentangan dengan kesempurnaan yang ada pada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal-mutamassiku biha, maka orang yang berpegang teguh dengan akidah salaf ini, dia adalah orang yang selalu mengagungkan nas-nas Al-Quran dan Sunnah, karena dia mengetahui semua yang ada padanya adalah kebenaran dan al-haq semata-mata. Qala Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala dalam kitab Syarh Sunnah, Abu Muhammad Al-Hasan ibnu Ali ibnu Khalaf Al-Barbahari mengatakan, wa'lam rahimakallah anna ad-dina innama ja'a min qibalillahi tabaraka wa ta'ala lam yudha' ala uqulir rijali wa ara'ihim wa ilmuhu inda Allahi wa inda rasulihi fala tattabi' syai'an bihawaka fatamruku min ad-din fatakhruju min al-islam fa innahu la hujjata laka faqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummatihi sunnata wa awdahaha li ashabi wa humul jamaah wa humus sawadul a'zam was sawadul a'zam al-haqqu wa ahluh. Beliau mengatakan, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, sesungguhnya agama itu tidak lain hanyalah yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama itu hanyalah, jadi innama yufidul hasr, ya, hanyalah yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, tabaraka wa ta'ala, tidak diletakkan pada akal-akal dan pikiran manusia semata-mata. Karena akal dan pikiran manusia terbatas. Perkara-perkara agama banyak
dibahas. Dan tentu pikiran dan akal manusia tidak akan bisa mencapai sesuatu yang di luar dari apa yang mereka bisa saksikan atau bisa dengar. Nah, perkara-perkara yang gaib tidak mungkin dijadikan ukurannya semata-mata dengan akal dan pikiran manusia. Wa ilmu dan ilmu tentang agama ini ada di sisi Allah dan di sisi Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fala tattabi' syai'an bihawa, maka janganlah engkau mengikuti sesuatu dengan hawa nafsumu semata-mata, maka kamu akan keluar dari Islam, lepas dari agama ini dan keluar dari Islam. Ini bahayanya. Masalah akidah itu kalau diikuti, orang tidak terasa dia bisa lepas dari agama. Lepas dari agama. Makanya kesalahan itu kalau sudah berhubungan dengan keyakinan itu sulit banget untuk bisa dilepaskan kecuali orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini hati-hati dari pemahaman yang sesat, karena pemahaman yang sesat itu menyerang hati manusia. Kalau hatinya sudah rusak, maka ini sulit untuk bisa memperbaikinya kecuali orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disinilah para ulama Ahlussunnah wal Jamaah menyebutkan salah satu di antara perbandingan antara bid'ah dan maksiat yang lainnya adalah dalam hal bid'ah itu merusak keyakinan terlebih dahulu sebelum merusak amalan anggota badan manusia. Kalau perbuatan maksiat biasa, kalaupun yang dirusak adalah perbuatan anggota badannya, insya Allah tidak sampai merusak secara parah apa yang ada dalam keyakinannya, meskipun jelas mengurangi, tapi tidak sampai separah kerusakan yang ditimbulkan oleh bid'ah. Ini dalilnya diantaranya adalah hadis Sahih Bukhari, seorang sahabat yang sering kedapatan untuk minum khamr, sehingga sering dihadapkan kepada Nabi SAW untuk dicambuk. Ketika ada sahabat lain yang melaknatnya, Rasulullah SAW bersabda, "La tal'anhu fa innahu yuhibbullaha wa rasulah." Janganlah kamu melaknatnya karena sungguh dia mencintai Allah dan Rasulnya. Makanya berbuat maksiat tapi tidak merusak cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Adapun perbuatan-perbuatan bid'ah yang akan dirusak adalah keyakinan, kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa innahu la hujjata lak, sungguh tidak ada alasan bagimu. Karena Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada umat ini sunnah dan telah menerangkannya kepada para sahabatnya, yang mana para sahabat itu mereka lah ahlu sunnah wal jamaah, dan mereka lah as-sawadul a'zam, kelompok terbesar yang berpegang kepada kebenaran. Was-sawadul a'zam al-haqqu wa ahluh, dan yang namanya as-sawadul a'zam adalah kebenaran dan orang-orang yang mengikutinya. Inilah yang namanya as-sawadul a'zam. Jadi orang yang ingin selamat belajar sunnah, belajar asarnya para sahabat. Ini cara untuk menyelamatkan diri kita agar bisa berpegang dengan akidah yang benar. Kita belajar Al-Quran dan Sunnah, kita belajar pemahamannya para sahabat, karena di situ kita akan belajar ilmu dan amal. Para sahabat itu dinukil keterangannya oleh para ulama, bukan cuma penjelasan, tapi juga cara bersikap bagaimana, cara memahami satu masalah bagaimana. Kalau kita baca asarnya para ulama salaf, kita akan dapati kalau mereka punya syubhat, mereka datang kepada para sahabat bertanya. Di hadapan para sahabat mereka dijelaskan tidak perlu panjang lebar, dibawakan dalil Al-Quran atau sunnah Nabi SAW, langsung mereka rujuk kepada kebenaran. Subhanallah, karena hatinya masih bersih, hatinya masih tunduk kepada perintah Allah dan perintah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, kita kenal semua dalam sebuah asar yang sahih riwayat Abu Daud dan yang lainnya, ketika salah seorang sahabat yang mulia, Ad-Dailami, saya lupa namanya siapa yang lengkapnya, Ad-Dailami terakhirnya, yang beliau ini disebut-sebut sebagai nenek moyangnya dari Imam Abu Syuja Ad-Dailami yang punya kitab Musnadul Firdaus, ya. Intinya ketika dia punya syubhat, dia datang kepada beberapa orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Mas'ud, yang mereka memberikan jawaban satu yang sama. Dia punya syubhat dalam masalah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Dijawab dengan
satu jawaban yang sama ternyata semua bersumber dari hadis Nabi SAW. Apa jawaban beliau? Jawaban mereka bertiga ini radhiyallahu ta'ala anhum, Inna Allah law azzaba ahla samawatihi wa ahla ardihi la azzabahum wa huwa ghairu zalimin lahum. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala, seandainya dia mengazab semua penduduk di langit dan di bumi, maka Allah maha mampu untuk mengazab mereka dalam keadaan dia tidak berbuat zalim sedikit pun. Walau rahimahum kanat rahmatuhu khairan lahum min a'malihim. Seandainya dia merahmati mereka, maka sungguh rahmat mereka lebih baik bagi mereka daripada amal-amal perbuatan mereka. Dengan jawaban seperti ini langsung hilang syubhatnya. Inilah metodenya para ulama salaf dalam menyelesaikan permasalahan agama. Jadi bukan berdebat akidah dalam menyelesaikan itu. Ada masalah dalam keyakinan, bagaimana mungkin diselesaikan dengan masalah perdebatan akal? Dengan diskusi pakai pemikiran semata-mata, ya tanpa syubhat lagi kenanya. Tapi kalau kita kembali kepada nas, kita baca dalilnya, oh ternyata begini caranya meyakininya hal ini, kita akan lebih selamat. Karena kita semua tadi keyakinan kepada yang tadi. Akal itu diciptakan oleh Allah. Hati manusia itu diciptakan oleh Allah. Tidak mungkin bertentangan dengan wahyu yang diturunkan justru untuk menenangkan hati manusia, justru untuk memberikan ketenangan pada pikiran mereka. Ini tujuan diturunkannya wahyu. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati manusia menjadi tenang. Oleh karena itu ini yang kita yakini dan inilah cara untuk kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan agama dalam diri kita. Wa qad qala qabla dzalika rahimahullah taala. Sebelumnya Imam Al-Barbahari juga mengatakan dalam kitab yang sama, wal asasu alladhi tubna alaihi al-jama'atu wa hum ashabun nabi wa hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hum ahlus sunnati wal jama'ah faman lam ya'khudh anhum faqad dhalla wa ibtada'a wa kullu bid'atin dhalalah. Wal asas, adapun landasan yang dibangun di atasnya pemahaman al-jamaah, pemahaman ahlus sunnah wal jamaah, yang mereka itu adalah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka lah ahlus sunnah wal jamaah. Maka barang siapa yang tidak mengambil pemahaman dari mereka, sungguh dia telah sesat dan berbuat bid'ah, dan semua bid'ah adalah kesesatan. Perhatikan ya, ini kaidah umum. Siapa yang tidak mengambil dari para sahabat, tidak pernah belajar asal, mempelajari riwayat-riwayat dari mereka, maka mesti ada kesesatan dalam agamanya, besar kecilnya sejauh dari pemahaman mereka terhadap riwayat-riwayat dan keterangan yang bersumber dari para sahabat Nabi SAW. Makanya orang yang tidak belajar agama, tidak merujuk kepada pemahaman para sahabat, mesti kita akan dapati banyak hal-hal yang aneh dalam pemahaman dan keyakinan mereka. Dan ini dibuktikan oleh para ulama kita, dan kita dapatkan buktinya dalam kehidupan kita. Orang-orang yang belajar cuma baca hadis dipahami sendiri, baca Al-Quran dipahami sendiri, kita akan dapati banyak pemahaman-pemahaman yang aneh yang bersumber dari pemikiran mereka, bukan karena kesalahan dari Al-Quran dan sunnahnya. Waqala, dan beliau juga mengatakan, Imam Al-Barbahari, qala Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, la udhu li ahadin fi dhalalatin raqibaha hasibaha hudan wala fi hudan tarakahu hasibahu dhalalatan. Faqad buyinatil umur wa thabatatil hujjatu wa inqata'al 'udhru. Wa dzalika anna sunnata wal jama'ata qad ahkama amra ad-din kullahu wa tabayyana lin-nasi fa'alan nasi al-ittiba'u. Umar bin Khattab, Khalifatul Rasyid yang mulia radhiyallahu taala anhu, pernah mengatakan, la udhra li ahadin, tidak ada udhur, tidak ada alasan bagi seorang pun dalam kesesatan yang dilakukannya, yang ditungganginya, dalam keadaan dia menyangka itu adalah petunjuk. Juga tidak ada alasan dalam petunjuk yang ditinggalkannya karena dia menyangka itu adalah kesesatan.
Jadi untuk orang-orang yang telah sampai padanya hujjah, tidak ada alasan lagi untuk dia beralasan nanti di hadapan Allah. Ya Allah, saya kira ini sunnah, ternyata bid'ah. Saya menyangka ini bid'ah, ternyata sunnah. Tidak ada alasan seperti ini. Kenapa? Faqad buyyinatil umur, karena urusan-urusan agama telah dijelaskan. Agama Islam disifati sebagai tibyanan likulli syai', penjelas bagi segala sesuatu. Disifati sebagai dalam hadis Nabi SAW, laqad taraktukum 'alal mahajjatil bayda, aku tinggalkan kalian di atas hujjah yang sangat terang benderang, putih bersih. Lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya. La yazigu anha ba'di illa halik, tidak berpaling dari petunjuk yang sangat terang tersebut kecuali orang-orang yang binasa. Wa thabatatil hujjah, dan hujjah telah tetap. Wa qata'al udru, sehingga udur-udur, alasan-alasan telah terputus. Wadzalika, yang demikian itu karena sunnah dan jamaah, sunnah Nabi SAW dan pemahamannya para sahabat telah ahkama, menjelaskan, mengokohkan perkara agama ini seluruhnya, dan semua itu telah jelas bagi manusia. Maka wajib bagi manusia untuk ittiba, mengikuti petunjuk mereka saja. Jadi kewajiban kita saat ini belajar, memahami dan mengamalkan. Tidak perlu lagi kita mencari-cari yang lainnya, karena semuanya sudah jelas, semuanya sudah tetap. Tinggal kita mempelajari, memahami, meyakini, kemudian mengamalkannya. Nah, inilah hal-hal yang berhubungan dengan kesimpulan dari manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam berkeyakinan atau berideologi dalam beragama. Qultu, kata Syekh selanjutnya, aku katakan, famin mumayyizatil manhajis salafi, berdasarkan hal di atas tadi, maka termasuk mumayyizat, keistimewaan manhaj salaf. Apa manfaatnya atau pengaruhnya manhaj salaf bagi orang-orang yang berpegang teguh dengannya? Yang pertama, al-ula, sabatu ahlihi 'alal haqqi wa 'adamu taqallubihim kama hiya 'adatu ahli ahwa. Teguhnya, kokohnya orang-orang yang mengikutinya di atas kebenaran, dan tidak takallub, tidak berbolak-baliknya mereka, tidak goncangnya mereka dalam hal ini, sebagaimana kebiasaannya orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Ya tadi, karena keyakinan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika dimasuki, diterima dengan sepenuhnya ke dalam hati, maka dia kelak menempati tempat yang pas. Ini akidah yang benar seperti ini. Ibaratnya seperti ucapannya seorang penyair, atani hawaha qabla an a'rifal hawa fasadafat qalban fariban fatamakkana. Ini ucapannya seorang penyair yang menggambarkan tentang orang yang pertama kali jatuh cinta. Siapa dia yang pernah merasakannya di antara kita? Ada yang pernah merasakan pertama kali jatuh cinta? Hah? Rata-rata pernah merasakannya, karena kita sama-sama pernah muda. Atani hawaha, aku dihinggapi rasa cinta kepadanya sebelum aku mengenal apa itu cinta. Maka ketika cinta itu datang, dia mendapati hatiku yang sedang kosong sehingga masuk dan menancap ke dalamnya. Nah, ini bentuknya bagaimana kalau hati manusia itu masih kosong dari pemahaman, ketika datang kebenaran maka dia langsung menancap dan kokoh pada pemahaman tersebut. Nah, ini dicontohkan oleh para ulama bagaimana fungsinya kalau hati itu masuk padanya akidah yang benar, diterima dengan lapang, diterima dengan tunduk, maka dia akan kokoh dan menancap di dalam hati manusia. Maka orang yang berpegang teguh dengannya maka akan kuat, tidak mudah berbolak-balik. Ini manfaatnya kalau kita belajar keimanan, kita masukkan ke dalam hati kita. Makanya ilmu yang dalam disebut dengan basirah, ya. Ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Basirah artinya ilmu yang sampai
Kita ringkas ya. Yang kedua, wa min mumayyizati aidan, termasuk keistimewaan manhaj salaf, ittifaq ahlihi 'ala al-aqidati wa 'adam ikhtilafihim ma ikhtilafi zaman wal makan. Ittifaq ahlihi, bersepakatnya orang-orang yang mengikutinya dalam keyakinan yang sama, akidah yang sama, dan mereka tidak berselisih meskipun berbeda waktu atau zaman dan tempatnya. Jadi pengikut manhaj salaf itu akidahnya satu dimanapun mereka berada, dan di masa apapun mereka berada, keyakinannya tidak berubah dan tidak berbeda, selalu sama. Salisan atau asalisah, yang ketiga, annahum a'lamun nasi bi ahwalin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa af'alihi wa aqwalihi wa a'zamuhum tamyizan baina sahihiha wa saqimiha. فلذلك فهم أشد الناس حبا للسنة وأحرصهم على اتباعها وأكثرهم موالاة لأهلها. Mereka adalah orang yang paling paham, paling tahu tentang keadaannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, paling tahu tentang keadaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perucapan dan perbuatan beliau, paling wa'a'zamuhum, yang paling besar dalam membedakan sunnah yang sahih sama sunnah yang dhaif. Jadi salafi itu adalah orang yang paling selalu berusaha meneliti kalau ada hadis yang sampai kepada mereka atau mereka baca dan dengarkan, memisahkan hadis yang lemah dan hadis yang sahih. Oleh karena itu mereka adalah orang yang paling kuat dalam mencintai sunnah, paling semangat dalam mengikutinya, dan paling kuat dalam berloyalitas kepada orang-orang yang ahli sunnah. Makanya ahli sunnah paling cinta kepada sunnah, maka mereka paling semangat untuk mengikuti sunnah dan paling cinta kepada ahli sunnah. Mereka menjadikan orang-orang yang mencintai sunnah itu sebagai kekasihnya. Maka jika ada yang kurang, mereka menasihati dengan niat untuk mengajak mereka kembali kepada kebenaran. Jika ada yang berbuat salah, berusaha untuk ditegur. Dan jika ada yang berbuat kebaikan, didoakan senantiasa agar dia teguh di atas kebaikan tersebut, karena bukan karena pribadi orangnya, tapi karena dalam rangka cinta kepada sunnah. Ini seperti ucapannya Ayyub As-Sakhtiyani yang terkenal, yang pernah kita insyaallah dengarkan. Beliau mengatakan, innahu la yablughuni mautu rajulin min ahli sunnati faka'annama saqata udhun min a'dha'i. Sungguh telah sampai kepadaku berita kematian salah seorang dari ahlu sunnah, maka seolah-olah lepas salah satu dari anggota tubuhku. Yang keempat, i'tiqaduhum anna tariqata salafis salihi hiya al-aslamu wal a'lamu wal ahkamu, la kama yadda'ihi ahlul kalami anna tariqata salafi aslam wa tariqatal khalafi a'lamu wa ahkam. Keyakinan mereka bahwa thariqah, jalan atau metode pemahaman salafus saleh inilah yang menghimpun tiga hal: aslam, lebih selamat, lebih menjaga kebersihan dalam hati dan akidah manusia; a'lam, lebih sesuai dengan ilmu; wal ahkam, lebih bijaksana, lebih sesuai dengan kebijaksanaan. Artinya sesuai dengan, kalau diajarkan kepada manusia mereka akan mudah menerimanya, karena ini sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti yang diakui oleh ahlul kalam, bahwa mereka mengatakan metodenya salaf itu memang lebih selamat dalam masalah keyakinan, tetapi metodenya khalaf, orang-orang yang menyimpang datang setelahnya, itu lebih sesuai dengan ilmu dan lebih sesuai dengan kebijaksanaan katanya. Ini tuduhannya orang-orang belakangan yang sesat ya. Mereka mengatakan akidah salaf itu benar, baik, tetapi kalau kita terangkan sama orang awam kayaknya tidak pas. Ini kita katakan sama mereka, orang awam itu yang ciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala.
Tidak ada bedanya orang yang awam atau orang yang berilmu, semua yang menciptakan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Hati mereka itu semua disiapkan untuk menerima ilmu yang hak. Maka kalau ilmunya itu bersumber dari Allah, hati siapapun yang menerimanya maka itu akan sesuai dan akan cocok dan akan mudah dipahami oleh hati maupun akal mereka. Makanya kita yakini akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang bersumber dari wahyu Allah ini yang lebih selamat jika dipelajari, diyakini, lebih sesuai dengan ilmu dan lebih bijaksana. Jadi kalau keterangkan sama orang awam pun mereka akan mudah menerima. Apalagi permasalahan akidah adalah masalah paling penting dalam agama Islam, paling dibutuhkan oleh manusia untuk selamat keyakinan mereka ketika menghadap Allah. Tidak mungkin masalah yang sepenting ini kemudian sulit dipahami, rumit untuk bisa diyakini, atau banyak hambatan-hambatan agar bisa dimasukkan dalam hati manusia. Maka ini jelas tidak mungkin. Islam disifati sebagai agama yang jelas. Yang paling jelas tentu permasalahan ini adalah dalam masalah akidah dan keyakinan. Al-Khamisah yang kelima, wa min mumayyizatihim, termasuk keistimewaan manhaj salaf, hirsuhum ala nasril aqidatis sahihati wa dinil qawimi wa ta'limin nasi wa nushihim wa raddi 'alal mukhalifin wal mubtadi'in. Semangatnya mereka untuk menyebarkan akidah yang sahih dan agama yang lurus. Semangatnya mereka untuk mengajarkan kepada manusia dan menasihati mereka, serta membantah, menolak pemahaman yang menyelisihi dan pemahaman-pemahaman ahlul bid'ah. Ciri-cirinya manhaj salaf, karena mereka mencintai kebenaran, maka mereka ingin kebenaran ini tersebar dan diyakini oleh semua manusia. Tersebar dan diyakini oleh semua manusia. Sehingga mereka adalah orang yang paling keras usahanya untuk menyebarkan dakwah, baik dengan lisan, tulisan, menyebarkan kaset-kaset yang bermanfaat atau brosur-brosur yang berisi ajakan kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini adalah bukti bahwa kita cinta kepada Allah, mencintai hal-hal yang dicintainya, yaitu mencintai tersebarnya petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka Ahlussunnah, seorang pengikut para salafus saleh, adalah orang yang paling besar mengusahakan hal ini. As-sadisah, yang keenam, wasatiyatuhum bainal firaqi, sikap tengah mereka di antara semua kelompok-kelompok yang ada. Mereka selalu bersikap di pertengahan, tidak berlebih-lebihan dan tidak kurang dalam semua permasalahan. Wa khairul umuri awsatuha, kata para ulama, sebaik-baik perkara adalah yang di tengah-tengah, yang tidak berlebih-lebihan dan tidak kurang. Mereka dalam bab asma wa sifat berada di tengah-tengah antara orang-orang Jahmiyah yang menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah, dan antara orang-orang yang musyabbihah, menyerupakan Allah dengan makhluk. Kalau orang-orang yang menyerupakan itu terlalu berlebihan menetapkannya sampai menyerupakannya dengan makhluk, orang-orang ahlu ta'til berlebihan menolaknya sampai meniadakan semua nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah sesuai dengan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya dalam ayat-ayat Al-Quran dan yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih, tanpa menyerupakannya dengan sifat makhluk. Jadi menetapkannya sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Dengan ini mereka berada di tengah-tengah, dan inilah akidah yang benar. Kemudian dalam hal yang berhubungan dengan perbuatan Allah, mereka berada di tengah-tengah antara orang-orang Jabariyah yang mereka mengatakan manusia itu majbur, tidak punya kehendak berbuat, tidak punya kemampuan berbuat, tapi mereka dipaksa seperti robot, tidak ada sama sekali kehendaknya. Dan di antara orang-orang Wahidiyah atau Qadariyah yang mereka itu mengatakan semua perbuatan kita telah diatur oleh Allah, maka tidak ada pilihan. Ini dua hal yang bertentangan. Ahlussunnah menetapkan bahwa manusia itu punya kemampuan berbuat, punya kehendak untuk berbuat. Makanya dalam Islam dibedakan orang yang sengaja dengan orang yang tidak sengaja. Orang yang berpuasa, makan dan minum tidak sengaja dimaafkan, tapi yang sengaja batal puasanya.
pembunuhan sengaja sama pembunuh yang tidak sengaja dibedakan, dan banyak hal-hal yang kita ketahui perbedaannya dalam Islam. Ini Ahlus Sunnah menetapkan manusia punya kehendak dan punya kemampuan berbuat, tapi semuanya itu berlaku atau terjadi dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan takdirnya. Tidak akan lepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma tasyauna illa ay yasha'allahu rabbul alamin." Kalian tidak menghendaki sesuatu kecuali sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Ini dalam masalah memahami takdir. Dalam masalah keimanan, mereka juga antara Khawarij, Mu'tazilah dan antara Murji'ah. Orang-orang Khawarij yang mereka itu mudah mengkafirkan dengan perbuatan dosa besar, dikeluarkan dari keimanan, sebagaimana orang-orang Murji'ah kebalikannya, mereka mengatakan la yadurru al-imanu ma'addan. Keimanan tidak akan dipengaruhi sedikit pun oleh dosa manusia. Jadi berbuat apa saja imannya tetap sempurna. Ini jelas berlebihan. Orang-orang Khawarij juga yang mudah menghilangkan iman dengan perbuatan dosa besar berlebihan. Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan bahwa perbuatan dosa mempengaruhi iman, tetapi mengurangi kesempurnaannya tergantung dari perbuatan manusia tersebut. Kalau manusia tersebut sampai kepada kekufuran dan kesyirikan, maka bisa meruntuhkan iman dari asalnya. Tapi kalau dosa besar yang lainnya, maka dia merusak keimanan tapi tidak sampai merusak dasarnya. Inilah yang disebut sebagai al-mu'minu naqisul iman atau mu'minun bi imanihi fasiqun bi kabiratihi. Orang yang beriman yang kurang imannya, atau dikatakan orang yang beriman dengan imannya dan fasik dengan perbuatan dosa besar yang dilakukannya. Jadi tidak sempurna imannya. Kemudian dalam menyikapi para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak seperti orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah yang dulu ekstrim menyikapi Ahlul Bait. Apa ini membenci para sahabat? Apa menyikapi Ahlul Bait? Sebagaimana orang-orang Khawarij sebaliknya, mereka sangat membenci keluarganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sikap berlebihan. Maka Ahlus Sunnah juga tengah-tengah di antara kedua hal ini. Nah, inilah kesimpulan dari keistimewaan yang ada pada manhaj yang hak ini. Ya, kita akan melangkah kepada pembahasan berikutnya ya, karena waktu ya. Ya, manhaj ahlul bid'ah wal ahwa. Manhajnya ahlul bid'ah dan ahlul ahwa ya jelas kebalikan dari manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Jadi langsung kita pahami, kita katakan bahwasanya kebalikan dari itulah manhaj ahlul bid'ah. Mereka tidak menjadikan sumber pengambilan akidah mereka dari Al-Quran dan Sunnah, tapi dari keyakinan yang dibuat oleh guru-guru mereka, mentakwilkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan hawa nafsu, kemudian bersandar kepada akal dan perasaan, hadis-hadis yang palsu, yang dhaif, atau mengikuti dalil-dalil yang mutasyabih, mengambil satu ayat meninggalkan yang lain, kemudian melakukan takwil yang rusak yang tidak ditujukan sama dalil. Inilah kesimpulan dari manhaj mereka. Jadi kita katakan kebalikan daripada apa yang diterangkan tadi dari manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam berkeyakinan. Kita melangkah kepada tariqul khalasi wan najati huwa bil ittiba'i wa tarkil ibtida'. Cara untuk selamat, melepaskan diri dan selamat adalah dengan mengikuti dan meninggalkan perbuatan bid'ah. Cara untuk selamat adalah dengan mengikuti jalan keselamatan. Orang yang mengikuti jalan yang lurus, insya Allah dia akan sampai kepada tujuan jika dia sungguh-sungguh. Orang yang tidak mengetahui jalan yang selamat, kemudian dia berjalan tanpa petunjuk, maka jelas kemungkinannya untuk menyimpang sangat besar sekali. Makanya cara untuk selamat adalah kembali kepada pemahaman Islam yang benar, karena agama Islam ini adalah jalan yang Allah Subhanahu wa taala bentangkan bagi hamba-hambanya untuk sampai kepada ridhonya. Ini yang kita kenal dari ucapannya seorang penyair yang mengatakan,
tarjun najata wa lam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri ala yabisi. Kamu mengharapkan keselamatan tapi kamu tidak menempuh jalan-jalannya, sesungguhnya kapal itu tidak akan bisa berjalan di atas daratan yang kering. Kalau ingin kapalnya berjalan, ya di atas air. Tetapi kalau kapal dijalankan di atas daratan yang kering, maka dia tidak akan bisa bergerak, apalagi untuk sampai ke tujuan. Qala Syekhul Islam di kitabih Al-Ubudiyah, Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Ubudiyah mengatakan, wa jima'ud dini aslan, terkumpulnya agama ini dalam dua pokok. Alla na'budu illallah wa la na'budahu illa bima syara'. Kita tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah, dan kita tidak boleh beribadah kepadanya kecuali dengan apa yang disyariatkannya. La na'budahu bil bid'ah, kama qala ta'ala. Ini sebenarnya sambungan ucapan beliau ya. La na'budahu bil bid'ah masih ucapan sambungan ini. Ada yang keliru mungkin, salah meletakkan apa ini tanda kutip ya. La na'budahu bil bid'ah, kita tidak boleh beribadah kepadanya dengan bid'ah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, dengan Allah, hendaknya dia mengamalkan amalan saleh dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun dalam beribadah kepadanya. Subhanallah, ini orang yang beriman diberikan janji yang menyejukkan hatinya. Siapa yang mau bertemu dengan Allah, bertemu dengan zat yang paling kita cintai di dunia ini, melebihi dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Nah, ini tentu merupakan motivasi besar bagi orang-orang yang beriman, karena bertemu dengan Allah berarti itulah kenikmatan yang tertinggi. Bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala itulah balasan yang paling menyenangkan bagi orang-orang yang beriman. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, la rahata li mu'minin duna liqa'i rabbih. Tidak ada kesenangan yang hakiki bagi orang yang beriman sampai dia bertemu Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini motivasi yang besar bagi orang-orang yang beriman di dunia, diajak kalau ingin ketemu Allah, bertemu dengan Allah dalam keadaan diridhoinya, maka amalkanlah amalan saleh yang sesuai dengan petunjuknya dan jangan berbuat syirik ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir rahimahullah taala ketika menafsirkan ayat ini mengatakan, wa hadani ruknal amalil mutaqabbali la budda an yakuna khalisan lillahi shawaban ala syariati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inilah dua rukun amal yang diterima, dua sandaran tiang amal yang diterima, dua syaratnya amal yang diterima, yaitu harus ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dan shawaban, benar menepati syariat yang dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang ingin bertemu Allah itu jalannya harus sesuai, harus benar. Makanya dari sini kita tahu kelirunya orang-orang yang mengatakan, apakah Anda bisa menjamin kalau mengikuti pemahaman salaf itu akan masuk surga? Jawabannya, kita tidak bisa menjamin, kecuali bagi orang-orang yang mengikutinya dengan benar. Tetapi kalau orang yang mengikuti jalan salaf saja tidak terjamin, apalagi orang yang tidak mengikutinya sama sekali. Orang yang tahu jalan saja belum tentu selamat, apalagi orang yang tidak tahu jalan sama sekali. Lebih mungkin lagi untuk tersesat dan menyimpang. Itu jawabannya. Jadi untuk masalah peluang, jelas orang yang sudah tahu jalan, sudah paham jalan, lebih mudah baginya untuk menempuh jalan keselamatan. Contohnya orang yang mau pergi ke satu tempat di Jogja misalnya macet, ya kan? Kalau dia tahu jalan-jalan yang benar, dia tahu jalan-jalan lorong-lorong tikus gitu ya, jalan-jalan pintas yang menghindari macet, tentu dia lebih mudah untuk sampai ke tujuan. Karena orang yang mengetahui jalan, paham tentang jalan itu akan menjadikan dia lebih banyak istirahatnya. Ibnu Qayyim rahimahullah taala membuat kaidah dalam kitab Raudhul Muhibbin.
kaidah yang judulnya bukan kitab Al-Fawaid, judulnya Al-Jahlu bit-Tariqi Yurisul Ana'a bila Fa'idah. Orang yang jahil terhadap jalan yang akan ditempuh itu menjadikan dia payah tanpa ada faedahnya. Jalan-jalan itu masuk dalam lubang, tidak tahu dia jalan. Dan kalau dia tahu jalan, dia bisa menghindari lubang tersebut. Orang-orang masjid dia bisa jalan yang lain karena dia tahu jalan. Ini ibaratnya perumpamaannya orang yang mengenal jalan yang hak. Dia akan mudah mencari tempat-tempat yang selamat. Beda dengan orang yang tidak mengetahui jalan sama sekali. Makanya orang belajar sunnah itu akan banyak menjadikan dia beristirahat. Orang-orang berpayah-payah beramal tidak sampai-sampai, sementara dia tahu yang benar, dia bisa beramal dengan lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan lebih banyak mendapatkan keutamaan dari yang tidak demikian. Karena pernah sebutkan waktu kajian tentang Asmaul Husna, Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, "As-sayru ila Allah min tariqil asma'i was sifati fathuhu sya'nuhu ajabun wa fathuhu ajab wa sahibuhu qad siqat lahu as-sa'adatu wa huwa mustalqin ala firashihi min ghairi ta'abin wala maqdud." Orang yang berjalan menuju Allah melalui pintu memahami nama-nama dan sifat-sifatnya, ini pembukaan hidayah melalui jalur ini sangat luar biasa. Orang yang menempuhnya, dia untuk bisa meraih semua keutamaan dalam agama cukup dengan dia tidur terlentang di tempat tidurnya tanpa berpayah-payah. Ini namanya jalan pintar yang sesungguhnya. Kenapa? Orang paham tentang keindahan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, dia sudah paham begini. Dia sambil tidur-tidur ingat-ingat ayat Al-Quran tentang sempurnanya sifat-sifat Allah. Ini dia bisa berjalan melebihi orang yang ibadahnya berpuluh-puluh rakaat, tapi dia tidak kenal Allah. Iya kan? Padahal dia cuma tidur-tiduran, merenungkan tentang ilmu, merenungkan tentang keindahan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Nah, ini cara untuk lebih cepat, lebih ringkas jalannya, tetapi sesuai dengan syariat yang ditunjukkan dalam dalil. Makanya seorang penyair ada yang mengatakan, "Man li bimithli sayrikal mudallali tamshi ruwaidan wa taji fil awwali." Siapa yang mampu untuk menjadikan jalanku seperti jalanmu yang terbimbing. Kamu berjalan pelan-pelan tapi justru kamu tiba di awal kali. Kamu tiba yang pertama kali. Nah, ini orang yang paham agama, dia tahu cara-cara yang memudahkan amalnya menjadi kualitasnya lebih tinggi, amalnya lebih besar nilainya dibandingkan dengan orang-orang yang jahil. Kemudian kita langkai. Jadi kesimpulannya tadi, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala harus ada dua hal, yang inilah yang merupakan penghimpun semua agama. Pertama, ikhlasul ibadati lillahi azza wa jalla, mengikhlaskan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dan yang kedua, memurnikan ittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita lihat halaman 54 ya. Fal ikhlasu la yata'atta ma'a syirki aw riya'i aw iradatil insan bi amalihi dunya wa la budda an yakuna al-amilu qad qasada bi amalihi wajha Allah wahdahu. Ikhlas tidak akan mungkin terwujud dengan kesyirikan atau riya, atau seseorang yang menginginkan dengan amalnya itu mendapatkan dunia. Maka orang yang beramal mesti menjadikan tujuannya dalam beramal semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Makanya untuk bisa memurnikan keikhlasan itu kita harus mengenal keindahan Allah. Kenapa banyak orang yang mengejar dunia, senang sanjungan, senang pujian atau senang dunia? Karena dia menjadikan target utamanya dunia. Sudah, menurut hawa nafsunya yang paling indah adalah dunia. Menurut dia yang paling indah adalah dunia. Sekarang ya, antum perhatikan, manusia mengejar di dunia ini hal-hal yang bersifat duniawi, harta dan sebagainya, karena yang dianggap sama dia target dari semua keindahan adalah dunia. Karena mereka tidak mengenal keindahan pada zat Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tidak mengenal kesempurnaan dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Sekarang kalau kita bertanya, seseorang mencintai sesuatu yang ada di dunia ini, apa pertimbangannya?
Apa sebabnya? Nafsu atau apa? Karena apa sebabnya? Apa yang ada pada perempuan tersebut? Menarik. Ya, jadi dia punya tali, bisa narik kita begitu ya. Karena menarik, ya toh? Karena indah. Kenapa kita diadakan daurah di Karanganyar ini? Karena pemandangannya indah. Iya kan? Kenapa kita lebih senang di tangga sana mungkin lihatnya pemandangan daripada duduk di majelis ini? Karena kita merasa itulah keindahan. Itulah keindahan. Jadi manusia itu tertarik dengan sesuatu yang dianggapnya indah, iya kan? Kalau dia menganggap indah itu sesuatu, saya sedang sumpah pergi di pinggir pantai atau naik ke puncak gunung. Jadi pertimbangannya adalah apa? Masalah yang digambarkan dalam pikirannya sebagai keindahan. Kalau dia cuma taunya dunia, ya sudah itulah yang dianggap, makanya dia mengejar, dianggap harta itu paling indah, ya dia mengejar harta. Kedudukan paling indah, ya dia mengejar kedudukan. Wanita yang indah adalah itulah keindahan yang dikejarnya. Sudah selesai. Nah, kalau dia mengetahui keindahan yang lebih indah, bahkan maha indah, Allah yang menciptakan segala keindahan yang ada di dunia. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah adalah maha indah dan mencintai keindahan. Kalau kita mengenal keindahan yang sesungguhnya pada Allah, nama-nama dan sifat-sifatnya, kita akan berpaling dari semua keindahan yang ada di dunia ini. Kata salah seorang ulama salaf, masakinu ahli dunia kharaju minha wa lam yudriku aladza ma fiha. Alangkah kasihan orang-orang yang hidup di dunia, mereka keluar meninggalkan dunia dalam keadaan belum merasakan kenikmatan yang tertinggi di dunia. Apa itu? Kata beliau, ma'rifatullah wa mahabbatuhu wal unsu bi dzikrihi wa syauqu ila liqa'i. Mengenal Allah, mencintainya, merasa bahagia ketika menyebut namanya, dan merasa rindu untuk bertemu dengannya. Ini yang belum kita kenal. Makanya sulit kita mengikhlaskan diri karena kita tidak kenal Allah. Ikhlas itu adalah menghendaki sesuatu, dan kehendak itu berhubungan dengan kita merasa indah dengan sesuatu. Orang yang di dunia, lihat ya, orang yang sudah gila misalnya sama handphone atau laptop, fasilitasnya menarik begini-begini, berapapun harganya dikejar, iya kan? Karena pikiran dia itulah keindahan. Padahal ini keindahan makhluk. Bagaimana kalau dia mengenal keindahan yang menciptakan makhluk tersebut? Karena dia tidak mengenalnya, makanya kita tidak berlomba-lomba mengejarnya. Coba antum bayangkan, keindahan di sorga itu jelas jauh dibandingkan keindahan dunia, kan? A'datu li ibadiyas salihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan terlintas dalam hati manusia. Keindahan di sorga saja, ketika penduduk sorga telah merasakannya, dan waktu Allah menyingkap wajahnya yang maha indah, mereka menyaksikan keindahan pada zat Allah. Apa yang terjadi? Mereka lupa semua dengan keindahan di sorga. Lupa semua dengan keindahan di sorga, apalagi keindahan dunia. Fama utu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wajalla. Maka mereka tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka sukai daripada memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini gambarannya orang yang paham tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan pemahaman yang benar. Tidak ada artinya keindahan di dunia. Tidak ada artinya. Karena mereka telah merasakan dekat dengan zat yang maha indah, yang di tangannya lah segala kebaikan dan segala keindahan. Jadi, mengenal Allah, keindahannya itu yang pertama. Yang kedua, mengenal kebaikan-kebaikannya. Kita mencintai manusia karena kebaikannya. Kenapa kita cinta sama orang tua kita? Karena mereka berjasa, melahirkan, mendidik, memberi nafkah, membesarkan kita, ya kan? Karena jasanya. Sekarang bandingkan dengan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat yang dianugerahkannya kepada manusia, mulai dari urusan dunia, belum masalah hidayah, keimanan, petunjuk, taufik, dan sekian banyak kebaikan-kebaikan yang lainnya. Maka pertimbangan apapun untuk kebaikan orang sehingga kita mencintainya, manusia yang lainnya, maka semua kebaikan tersebut secara sempurna ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ini kita kenal, kita akan menjadikan Allah Subhanahu wa taala lebih kita cintai daripada segala sesuatu yang ada di dunia ini. Kemudian kita langkah ya sampai di halaman 57. Paragraf yang terakhir. Inna tariqal khalasi minal furqati wal ikhtilafi huwa bittiba'i tariqil firqatin najiyatil mansurati wa hiya al-jama'ah
wa humul ladzina yasiruna ala wifqi manhajin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi la ya'diluna an dzalika wa la yahiduna anhu. Inna tariqal khalasi huwa ittiba'us salafis salih qawlan wa amalan wa i'tiqadan wa adamu mukhalafatihim aw syududu anhum. Sesungguhnya jalan untuk selamat, untuk bebas dari penyimpangan, dari perpecahan dan perselisihan adalah mengikuti jalannya golongan yang selamat, yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu merekalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mereka itu berjalan di atas jalan yang sesuai dengan metode Nabi SAW dan para sahabatnya, tidak berpaling darinya, tidak menyeleweng darinya. Sesungguhnya jalan keselamatan adalah mengikuti salafus saleh dalam ucapan, perbuatan, keyakinan, tidak menyelisihi mereka atau berpaling dari jalan mereka. Inilah makna firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 115. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menyelisihi Rasul setelah jelas petunjuk baginya dan mengikuti selain jalannya kaum mukminin, maka kami palingkan dia ke arah mana dia berpaling, yang dia cenderung, dan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Maka walittiba, yang namanya ittiba, mengikuti jalan mereka, itu benar jika terwujud 3 perkara. Dari kesimpulan dalil-dalil yang telah dibawakan tadi sebelumnya. 3 perkara itu apa? Pertama, al-i'tisamu bi kitabillahi wa sunnati rasulih SAW. Berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah yang sahih dari Nabi SAW. Thaniyan, adamut tafarruqi wal ikhtilafi fil kitabi wa sunnah. Tidak berpecah dan berselisih dalam memahami Al-Quran dan sunnah. Thalithan, ayyakuna ittiba'ul kitabi wa sunnati muqayyadan bi fahmi salafis salih la bi fahmi ghairihim. Menjadikan ikutnya kita terhadap Al-Quran dan Sunnah terikat dengan pemahaman salafus saleh, bukan dengan pemahaman selain mereka. Ya, ini kesimpulan dari cara untuk memurnikan ittiba kita kepada jalan salafus saleh. Maka kita melangkah lagi halaman 60. Famin alamati ahli zaik, fa'ahamu alamati ahli zaik, termasuk tanda-tanda orang-orang yang menyimpang yang paling penting adalah al-firqatu, berpecah. Nafa'allahu alaiha fi qawlihi, yang Allah ingatkan dalam firman-Nya, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang selalu memecah belah agamanya dan jadilah mereka bergolongan-golongan, maka kamu tidak termasuk mereka sedikit pun. Maka ayyuhal ikhwatu fillah, kalau antum dapatkan satu pemahaman yang selalu mengajak pada perpecahan, setiap masalah mesti berpecah, berselisih, kemudian saling menjelek-jelekan, maka yakin itu bukan Ahlus Sunnah. Itu bukan kebenaran. Ini kaidah penting. Ahlus Sunnah adalah orang yang selalu mengusahakan persatuan dengan dasar syar'i. Maksudnya dasar syar'i di sini bukan setiap orang yang salah kita salahkan, tidak. Yang namanya mengajak persatuan, kita harus sampaikan dengan cara lemah lembut. Orang yang diajak bersatu itu bukan cuma orang yang sudah kenal saja, orang umum pun. Kalau dia mau kembali kepada kebenaran, tentu saja artinya kembali kepada kebenaran kita terangkan mereka dengan cara yang benar. Jangan sampai mereka belum paham itu kebenaran. Makanya kalau ada sedikit dakwah yang mengatakan, wah ini orang awam tidak mau terima, langsung tinggalkan. Ini bukan dakwah sunnah yang seperti ini. Apalagi sesama orang-orang yang mencintai sunnah. Ajakan untuk bersatu harusnya lebih ditingkatkan lagi. Hal-hal yang berhubungan dengan pendapat-pendapat pribadi, kalau itu bukanlah yang berdasarkan nas dari Al-Quran dan Sunnah, ditinggalkan sementara. Karena yang namanya persatuan ini termasuk ciri-cirinya Ahlus Sunnah. Selalu mengajak kepada persatuan, kembali di atas Al-Quran dan Sunnah, karena kepentingan untuk sama-sama bisa berdakwah, mengajak manusia ke jalan sunnah yang benar, itu lebih penting daripada sekedar pendapat-pendapat pribadi kita masing-masing. Makanya kalau kita dapati ada pemahaman sedikit salah di takdir,
sedikit salah disikapi dengan keras, maka yakin 100% ini bukan termasuk ahlu sunnah dalam hal ini. Nah, yang kedua, ittiba'ul mutasyabih, mengikuti al-mutasyabihat, hal-hal yang bersifat tidak jelas. Maksudnya satu ayat dipakai ditinggalkan ayat yang lain, Al-Quran dipakai, hadis ditinggalkan. Fa'ammal ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabaha minhu. Adapun orang-orang yang ada penyimpangan dalam hatinya, maka mereka akan mengikuti hal-hal yang bersifat mutasyabih. Salisan, yang ketiga, ittiba'ul hawa, mereka mengikuti hawa nafsu. Rabi'an, mu'aradatus sunnati bil Qur'an, mereka selalu mempertentangkan sunnah dengan Al-Quran. Ini jelas ciri-cirinya, mempertentangkan sunnah dengan Al-Quran, yakni mengadu wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bughdu ahlil athar, membenci ahlul athar, orang-orang yang mendalami hadis dan athar para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Itlaqul alqabi sayyiati ahli sunnah, mereka selalu memberikan gelar-gelar yang buruk kepada ahlu sunnah. Yang ketujuh, tarkul tihali manhaj salaf, tidak mau menisbatkan diri kepada manhaj salaf, yakni orang-orang yang selalu tidak mau mengajak manusia kepada pemahaman salaf, tidak mau menisbatkan diri kepada pemahaman salaf, padahal tanpa ada udzur atau ada keharusan yang membuat mereka melakukan hal tersebut. Sabinan, yang kedelapan, takfiru mukhalifihim bighairi dalilin, mengkafirkan orang yang menyelisih pemahaman mereka tanpa dalil. Ini juga termasuk ciri-cirinya ahlul bidah. Setiap yang menyimpang atau yang salah langsung dikafirkan, dianggap keluar dari pemahaman yang benar. Nah, ini termasuk ciri-cirinya ahlul bidah yang mudah mengkafirkan atau menyesatkan orang lain. Al-ijmalu fi mawadhi'a tahtaju ila tafsilin wa bayanin wal qiyasu ala ma la yasihul qiyasu alaih. Mujmal, menggunakan hal-hal yang bersifat umum, kata-kata umum, di tempat-tempat yang butuh untuk diperinci dan dijelaskan, atau menggunakan kias, analogi pada hal-hal yang tidak bisa dikiaskan, seperti dalam masalah akidah, masalah keyakinan yang berhubungan dengan perkara-perkara yang gaib dikiaskan, maka ini tidak dibenarkan. Imam Ahmad mengatakan, yang bagi lil mutakallimi fil fikhi ayajtaniba hadaini al-aslaini al-mujmalu wal qiyas. Sepantasnya bagi orang yang berbicara dalam masalah pemahaman atau fikih dalam agama menjauhi dua hal, yaitu al-mujmal, kalimat-kalimat yang umum, dan al-qiyas, mengkiaskan sesuatu yang tidak pantas dikiaskan padanya. Ya, kalau dalam masalah fikih saja ini tidak diperbolehkan, tentu dalam masalah keyakinan, dalam masalah-masalah yang bersifat gaib lebih tidak diperbolehkan lagi. Maka inilah cara untuk menyelamatkan diri dari penyimpangan-penyimpangan tersebut, yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk mengikuti jalan salaf dan dimudahkan untuk menempuh jalan-jalan keselamatan agar kita meraih keridhaannya. Maka dengan ini kajian kita cukupkan, nanti akan dilanjutkan oleh ustaz yang lain setelah salat zuhur insyaallah. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Apakah dengan diberinya pengantar dalam kitab ini oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri menandakan bahwasanya di kalangan para masyayikh salafin tidak terjadi perpecahan dan perselisihan sebagaimana yang justru malah terjadi di kalangan para asatid di Indonesia? Jawabannya iya, karena mereka sama dan selalu bertemu. Ada perselisihan sedikit, kemudian mereka selesaikan dan mereka bicarakan sehingga selesai, tidak sampai meluas. Makanya saya katakan tadi, kalau ada orang-orang yang setiap ada masalah dibicarakan, dicurigai, disimpulkan yang tidak benar, selalu dibawa kepada pengertian buruk, maka ini bukan ahlus sunnah, bukan metode ahlus sunnah. Kalau bukan kepada ahlus sunnah kita bersangka baik, kita selalu beri udzur, terus kepada siapa kita akan berikan? Makanya ahlus sunnah adalah orang yang paling sayang kepada makhluk, paling berusaha mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara lemah lembut, karena mereka mengetahui manusia, orang-orang yang jahil, berpaling dari sunnah karena mereka tidak paham sunnah, dan mereka adalah orang-orang yang mencintai kebenaran dan menyukai kebenaran tersebut tersebar di kalangan manusia.
Ada pertanyaan dari orang Nasrani, dia bilang Islam itu lucu. Umatnya di seluruh mendoakan nabinya yang sudah dijamin masuk surga. Beda dengan agama Nasrani, nabinya yang menebus dosa umatnya sehingga umatnya masuk surga. Bagaimana menjawab pertanyaan ini? Jawabannya, lebih lucu lagi agama mereka. Karena nabinya yang dikatakan sebagai anaknya Tuhan, kenapa bisa disalib? Berarti seolah-olah bapaknya tidak mampu menolong dia, kan begitu ya? Itu yang pertama. Yang kedua, agama Islam mendoakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena rasa cinta umatnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang Arab mengatakan, "Man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi." Barang siapa yang mencintai sesuatu, dia akan sering menyebut sesuatu tersebut, iya kan? Kalau kita mencintai Allah, kita akan sering sebut nama Allah. Ini adalah dari hati seseorang tersebut, dia mencintai Rasulullah SAW, dia ingin selalu menyebut namanya Nabi SAW. Maka Islam mensyariatkan, daripada disebut sekedar namanya saja, tanpa bersalawat kepadanya, maka Islam mensyariatkan cara untuk menyebut Nabi SAW yang mendapatkan pahala di sisi Allah adalah dengan bersalawat kepada Nabi SAW yang mengandung arti doa. Jadi tidak mesti kalau kita mendoakan Nabi SAW karena Nabi SAW butuh untuk didoakan atau misalnya kurang keutamaannya tanpa doa tersebut, tidak. Seperti misalnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha terpuji kan, Maha mulia. Kenapa disyariatkan kita memuji Allah? Apakah Allah berkurang kemuliaannya kalau kita tidak puji? Jawabannya tidak kan? Kita memuji Allah karena kita menetapkan keagungannya yang itu akan kembali kepada pahalanya untuk kita sendiri. Maka inilah rahasianya kenapa disyariatkan memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi SAW. Ya, sudah waktu ya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. 94.4 FM. Inilah Radio Suara Quran, media kalam ilahi.